sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua termasuk yang disebutkan dalam hadis tersebut ya. Sebelum daurah dimulai, kami ingin mengingatkan kembali untuk kami dan semua peserta, marilah kita sama-sama senantiasa memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, terutama adab terhadap ustaz dan bermajelis agar ilmu didapat bermanfaat. Di antaranya niat, sekalian karena Allah, ikhlas karena Allah, benar-benar bersemangat dalam menuntut ilmu, tidak mengobrol dan bercanda dengan sebelahnya ya. Mengenakan pakaian syar'i yang nyaman dan menutup aurat. Selama daurah berlangsung, diharapkan untuk menyimak Kak Ustaz dengan baik agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Kemudian mencatat, insya Allah teman-teman sudah hafal hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qayyidul ilmi bil kitab." Ikatlah dengan tulisnya, maka siapkan buku dan alat tulisnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, murajaah ilmu telah didapat serta mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, Kak Nofriyadi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita sapa Hafizahullah Ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Kak Nof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik, kaifa haluk? Alhamdulillah ana Masyaallah. Alhamdulillah, ana bi khair. Allah yubarik fik. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih ingin menyimak ilmu dan faedah pada daurah kali ini. Teman-teman soleh dan solehah para penuntut ilmu, yuk kita simak sama-sama daurah tentang mintanya hanya kepada Allah ya. Kepada kamu falyatafadhal masykur. Jazakallah khairan, Masya Allah. Kelas berapa bang? Kelas 3, Masya Allah. Habis ini siapa yang mau jadi MC lagi? Ada atau tidak? Tidak ada, harus ada dong insya Allah. Ya, makanya besok ini Kak Nop tidak usah diundang ya. Sudah ada insya Allah generasi pelanjutnya, Masya Allah. Karena Kak Nop hari ini senang ya, yang tampil jadi MC itu adik-adik dari bagian teman-teman kalian, maka Kak Nop akan kasih hadiah ke MC-nya. Sini lagi, Masya Allah. Hadiahnya apa itu? Uang 50 real. Iya, Masya Allah. Afwan, barakallahu fiik. Silahkan. Iya, nanti digunakan jangan di sini. Kalau di Indonesia nggak laku ya. Lagunya nanti ketika umroh atau haji. Di mana umroh dan haji? Di mana umroh dan haji? Di Arab mana? Arab Saudi, Masya Allah. Pada mau umroh dan haji atau tidak? Minta pertolongan kepada Allah. Mau dapat duit lagi nggak? Minta sama Allah. Nih Kak Nuk ada hadiah lagi khusus nanti terakhir. Apa itu? Air zam-zam, insya Allah. Ini bukan air yang ada di pondok kopi ya. Ya ada, tapi dijual. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Ada yang setengah hari? Alhamdulillah. Ada yang setengah jam? Nih, ada. Kan ada yang bayi juga. Iya. Baik, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita
adalah tentang apa itu? Mintalah pertolongan kepada, iya, tulis temanya. Jadi MC-nya bilang di antara adab di dalam menuntut ilmu apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ilma ya, bukan qayyidul ilmi, qayyidul ilma. Iya, maf'ulun bi qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Iya. Pelajar. Nah, insyaallah ini karena ada papan tulis nih, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kita akan membahas beberapa penjelasan dari firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya kalau disebut nama Rasul? Sallallahu. Masya Allah, semangat. Tadi sahur banyak atau tidak? Ada nggak yang ketiduran? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, ya ini dia. Kita akan membahas pertama surat Al-Fatihah. Nggak kelihatan, Masya Allah. Iya, surat Al-Fatihah. Ada yang bawa Al-Quran? Alhamdulillah. Dimanfaatkan Al-Qurannya. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-5. Insyaallah ini Kak Nop udah kayak ngisi kuliah ya. Ada papan tulisnya, Masya Allah. Kemudian surat Al-An'am ayat 17. Al-An'am ayat berapa? 17. Terus hadiah ini akan Kak Rob kasih bagi siapa yang bisa merangkum nanti kajian yang kita sampaikan ya. Yang merangkum nanti maju di depan menyampaikan pelajarannya, apa yang sudah diajarkan oleh Kak Rob. Kemudian Quran surat Muhammad ayat 7. Muhammad ayat 7. Al-Fatihah, Al-An'am dan Muhammad. Dan Quran surat An-Nisa ayat 28. An-Nisa ayat berapa? 28. Masya Allah. Besar. Sudah? Masya Allah. Sudah bisa kan tulis dengan tulisan Arab? Alhamdulillah. Yang pertama apa tadi? Surat Al-Fatihah ayat 5. Kemudian Al-An'am ayat 17. Muhammad ayat 7. Quran surat An-Nisa ayat 28. Ini kita akan membahasnya. Ada berapa ayat dan berapa surat nih teman-teman sekalian? Ada 4. Sekali lagi, Al-Fatihah ayat 5, Al-An'am ayat 17, Muhammad ayat 7, Quran surat An-Nisa ayat 28. Sudah ditulis? Iya. Sambil menulis dan melengkapi tulisannya, Kak Nok mulai ya penjelasannya. Nak, mintalah pertolongan kepada Allah. Adik-adik biasanya minta sama mama papa tentang apa aja? Minta duit. Duit itu dari siapa sebenarnya?
dari Allah. Orang tua itu hanya perantara, ya. Kemudian yang lain sering kita meminta tentang perkara dunia apa saja? Hah? Bakso, makanan, berarti makanan. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Hadiah, mobil. Hah? PlayStation? Oh, mobil. Yang lain? Masya Allah. Yang kita minta banyak atau tidak? Banyak. Tapi kira-kira yang bakal bisa kasih semuanya itu siapa? Kenapa Allah? Karena Allah Maha Pemberi. Yang lain? Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih. Masya Allah. Jawabannya adalah yang terdapat dari zikir yang sering kita baca di akhir daripada surat Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma. Apa artinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Karena Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Uang itu punya siapa sebenarnya? Makanan punya siapa sebenarnya? Kemudian mobil, apalagi rumah, pakaian, fulus, Masya Allah. Duit itu semuanya punya siapa? Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Dari Quran, ayat kursi ataupun akhir daripada surat Al-Baqarah, kita mendapatkan pelajaran bahwasannya yang memiliki semuanya itu hanyalah Allah. Silahkan dicatat. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena Allah yang memiliki segala yang kita butuhkan. Dicatat. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena Allah memiliki apa yang kita inginkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Al-Baqarah 285. Catat alasannya apa dan apa dalilnya. Ini baru catatannya penuntut ilmu. Tahu alasannya, kemudian dikuatkan dengan dalil. (285) Dalilnya mana? Lillahi ma fis samawati wa ma. Sudah hafal ayatnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ada yang hafal? Masya Allah. Sini bang, hafal. Iya, sini. Masya Allah. Iya, silahkan abang. Tadi apa? Lillahi dilanjutkan. Lillahi ma fis samawati wal ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum tukhfuhu faya mufiru ala. Masya Allah. Ya, ya. Ini dia hadiahnya. Silahkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, lagi sakit abang. Iya, syafaqallah. Kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Baik, tadi ayat berapa? 285. Surat apa itu? Al-Baqarah.
Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena yang memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan hanyalah yang memiliki siapa? Allah. Silahkan dicatat. Sudah? 285. Iya. Selanjutnya kita lihat surat Al-Fatihah ayat 5. Apa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat yang kelima? Siapa yang tahu? Coba hafal surat Al-Fatihah? Baik, Masya Allah. Coba baca sama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta bi'alaihim waladdallin. Ya, kalau kita baca dari surat Al-Fatihah dari Bismillah ayat pertama, berarti ayatnya adalah yang ke-4. Kalau tanpa Bismillah berarti ayatnya yang ke-5. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tanpa Bismillah berarti ayat yang ke-4. Tapi kalau kita baca Bismillah masuk ke ayat yang pertama, berarti itu berada di ayat yang ke-5. Karena bacaan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu ayat yang pertama, ada juga yang mengatakan bukan termaksud ayat yang pertama. Masya Allah. Kalian insya Allah sudah bisa ya memahami perbedaan di antara para ulama. Insya Allah calon ulama insya Allah. Anak saleh. Iya, apa nih yel-yelnya nih? Belum ada? Belum ada? Iya, mana testing suaranya ya, kekompakannya. Anak saleh. Masya Allah. Siapa yang mau kasih yel-yel? Dapat hadiah? Oh silahkan, ayo. Masya Allah. Kira-kira nanti kalau Kak Nop bilang anak soleh jawabnya apa? Nah. Teman-teman. Nah. Teman-teman. Kita kalau dibilang sama Kak Nop anak soleh, Kalau kita dibilang sama Kak Nop anak soleh, maka kita jawabnya? Ah, kita jawabnya apa? Ya terserah abang, apa maunya apa teman-teman jawabnya? Siap. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ya tambahlah selain siap. Enggak ada. Iya, Masya Allah. Silahkan diambil hadiahnya. Masya Allah. Berarti cukup siap aja ya. Siap semuanya? Anak soleh. Yang semangat dong. Anak soleh. Pembahasan selanjutnya ya. Sebenarnya bukan selanjutnya. Ini yang harusnya yang paling pertama ya. Adalah kita itu meminta kenapa kepada Allah. Dan harus kepada Allah. Tadi alasannya karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau manusia, ya catat. Kalau manusia kadang-kadang apa yang kita minta belum tentu dia punya. Tapi kalau Allah sudah pasti punya. Kita minta apa tadi? Makanan. Ada. Alladzi at'amahum min ju'. Meminta keamanan. Wa amanahum min khauf. Quran surat apa itu yang perempuan? Siapa bisa menjawab? Quran surat
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Al-Quraisy, Masya Allah ya. Silahkan kakak. Quran surat Quraisy ya. Ketika kita minta keamanan, kadang-kadang kan kita takut. Kita takut. Kemudian kita lapar, minta makanan. Kita pengen pakaian, minta pakaian. Kita pengen apa lagi? Coklat, es krim. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Karena Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Dan yang paling kita harusnya minta itu sebagai penuntut ilmu adalah apa? Ilmu. Catat. Yang harusnya kita minta sebagai penuntut ilmu adalah ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia. Dengan ilmu lebih-lebih kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa kebahagiaan di akhirat? Apa kebahagiaan di akhirat? Dimasukkan ke dalam kemana? Surga. Masya Allah. Tempat yang paling indah, tempat yang paling bahagia, tempat yang paling sempurna, tempat apa yang kita inginkan semuanya ada, itu adalah di dalam surga. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal. Silakan dicatat. Catat. Yang di tengah catat. Iya. Silakan abang catat. Ayo. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu? Catat. Siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Sudah dicatat abang? Iya, semuanya catat. Catat. Iya, kalau ndak ada buku ndak catat, minta kertas sama temannya. Catat. Iya. Catat. Artinya tadi, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mau masuk surga? Caranya tadi disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Belajar, nuntut ilmu. Ini yang kita harusnya minta kepada Allah. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Sekarang siapa yang tahu doa berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat? Selain dari ada, abang, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Berlindung, bukan meminta ya. Iya, silahkan sini. Takutnya udah maju salah dengar pertanyaan ya. Silahkan, Masya Allah. Doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kan salah lagi. Itu dia. A'udzubika min ilmin la yanfa. Terus ada lagi? Sampai di situ aja. Ya nggak apa-apa. Itu sudah tepat. Abu Dzar hafal? Masya Allah. Silakan ambil bang hadiahnya. Masya Allah. Silakan Abu Dzar.
Yang lengkap. Masya Allah. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. La yustajabu la yus. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Abu Dzar. Iya, Allah ya barik fiik. Anak soleh. Kita meminta itu hanya kepada, boleh nggak kita meminta ke dukun? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena itu bisa membuat kita melakukan dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Iya, dicatat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan syirik itu apa? Nah, pintar, pertanyaan bagus. Syirik itu adalah menduakan Allah di dalam ibadah. Iya, dicatat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan orang yang bertanya kepada atau meminta kepada dukun, maka dia bisa terjerumus di dalam kesyirik. Ada yang pura-pura tahu terjadinya kiamat tanggal sekian, tahun sekian akan terjadinya kiamat. Kira-kira betul atau tidak? Kira-kira yang dia kasih tahu betul atau tidak? Ada yang mengatakan, oh barang kamu yang hilang tuh di sini, yang ngambil tuh ini. Nanti kalau kamu begini, nanti bakal begini. Dia ngasih tahu sesuatu yang belum terjadi. Kira-kira kita bakal percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tidak, karena yang mengetahui tentang masalah perkara gaib adalah Allah. Yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi hanyalah Allah. Yang akan mengetahui tentang terjadinya kiamat itu hanyalah, sampai-sampai adik-adik sekalian, Nabi pun pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Nabi siapa yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang kapan terjadinya kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya, sekalipun malaikat, dia adalah merupakan malaikat, yaitu malaikat Jibril, tetap tidak tahu. Malaikat tahu nggak kapan terjadinya kiamat? Tidak tahu. Bahkan sampai malaikat maut pun tahu nggak orang ini kapan dia mati, kapan dia akan dicabut nyawanya? Jawabannya malaikat maut pun tidak tahu sampai datang perintah dari Allah untuk mencabut nyawa fulan bin fulan, baru dia cabut. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba ada yang ngasih tahu, nanti kamu akan meninggal dalam keadaan ini, di waktu ini. Maka kira-kira kita percaya atau tidak? Jawabannya tidak. Dukun itu juga sama manusia yang tidak tahu perkara gaib, yang tidak bisa memberikan apa yang diberikan kecuali oleh Allah. Maka kita meminta hanya kepada Allah. Surat Al-Fatihah ayat yang keempat atau kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang tahu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Siapa yang tahu artinya? Hah, tahu Abang? Beneran? Tahu artinya ya? Betul tahu? Apa artinya? Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Masya Allah, tahu artinya? Iya, silahkan ke sini. Masya Allah. Kita habiskan hadiah dari panitia, habis ini hadiah dari Kak Anop insya Allah. Apa itu? Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Ya, tunggu sesaat lagi setelah iklan yang lewat satu ini. Silakan, masya Allah. Guru kita, apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dan hanya
dan hanya kepada Allah kepada Allah kami. Yang pertama apa? Hanya kepada Allah kami beribadah. Iya, yang pertama beribadah, yang kedua dan hanya kepada Allah kami meminta apa? Meminta pertolongan. Masya Allah. Kelas berapa Bang? 3. Masya Allah. Silahkan Abang yang biru. Yang merah itu untuk perempuan. Masya Allah. Biru pitanya, ini dia. Barakallahu fiik. Yang akhwat nih masih ada lagi. Yang ikhwan udah laris manis. Masya Allah. Ya. Anak soleh. Catat arti dari surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Silahkan dicatat. Surat Al-Fatihah ayat 4 atau ayat 5. Kenapa pakai atau? Karena kalau dia dibaca dari basmalah ayat pertama, berarti ini jatuhnya ayat yang keempat. Nih, tadi sudah Kak Nop terangkan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepada Allah kami beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, ya, itu hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Fasholli li rabbika. Surat apa ini? Masya Allah, lagi-lagi ikhwan ya. Mana nih yang akhwat? Konon ceritanya di zaman dahulu yang sering juara 1 itu, apalagi di masa Kak Nop waktu SD, yang paling sering juara 1 itu adalah akhwat ya. Maka jangan sampai kalah daripada ikhwan. Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba di dalam mencari hadiah. Iya, mencari kebaikan. Ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Baik, hanya kepada Allah kita beribadah. Salat kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Doa kita ini untuk siapa? Kita meminta hanya dari siapa? Allah. Karena dialah yang telah menciptakan kita, dan kita hanya diperintahkan untuk beribadah kepada siapa? Allah. Quran surat apa? Dan ayat keberapa? Siapa yang tahu akhwat? Tahu? Surat apa? Silahkan maju kakak. Masya Allah. Iya, kakak kesini kakak. Maaf. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iya. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Surat apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat? Pertanyaan itu. Kakak ya, silakan kembali lagi. Ayo kakak. Yang di depan, Masya Allah, ini semangat ya. Tadi belum dapat, sekarang pengen lagi. Masya Allah, bagus kakak. Iya, sini. Quran surat apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Masya Allah, dicatat. Quran surat apa kak? Az-Zariyat ayat keberapa? 56. Masya Allah, hadiah menanti kak. Silahkan, barakallahu fiik. Iya. Yang zam-zamnya jangan diambil dulu ya. Takutnya nanti main ambil zam-zam karena nggak tahu tiba-tiba udah hilang. Masya Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan. Aku di sini siapa? Allah yang menciptakan apa? Manusia dan juga jin. Untuk apa?
beribadah. Catat. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk meminta pertolongan. Ini termaksud ibadah atau tidak? Minta pertolongan kepada Allah termaksud daripada ibadah atau tidak? Iya, catat. Catat, meminta pertolongan termaksud daripada ibadah. Ya, meminta pertolongan termaksud daripada ibadah. Ya, nanti kalau bicara jadi asisten ustadz ya di sini ya. Ya. Silahkan dicatat. Meminta pertolongan termaksud daripada apa? Ibadah. Dicatat. Meminta pertolongan termaksud daripada ibadah. Maka kalau bisa kita minta pertolongan, lagi sakit, minta kesembuhan, mintanya kepada siapa? Allah. Lagi lapar, minta makanan kepada siapa? Allah. Lagi nggak ada uang, lagi stres, lagi kering kantongnya, maka mintalah kepada. Pertanyaannya, bagaimana kita meminta kepada Allah? Nah, berdoa. Masya Allah. Sini bang. Hadiah dari ya. Berdoa. Contoh minta doa kepada Allah apa? Agar diberikan kesehatan. Atau doa yang sering diminta apa kepada Allah? Doa orang tua apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Doa untuk kedua orang tua hafal semuanya? Alhamdulillah. Karena ini yang pertama kali jawab. Bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Berdoa. Kalau tadi real, sekarang Ustadz kasih euro. Uang euro, tapi ini ke Eropa ya. Insya Allah 20 euro. Iya, silahkan. Iya. Iya, ini hadiah Kak Nop bawa. Insya Allah masih banyak. Kak Nop punya kantong rahasia ya. Iya, Kak Nop bawa karena kalian ini adalah calon ulama. Iya, calon pewaris para nabi, maka Kak Nop ingin melayani para calon pewaris nabi dengan memberikan hadiah, semoga lebih tambah semangat lagi di dalam mencari warisan nabi. Apa warisan nabi? Iya, dicatat. Warisan nabi adalah ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Walakin yuwarrithunal ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Anak soleh siap. Iya, kalau habis bilang siap langsung seperti ini tangannya. Masya Allah. Duduknya langsung rapi, matanya langsung melihat ke Kak Nop. Iya. Anak soleh siap. Masya Allah, gitu langsung lihat Kak Nop, karena gurunya akan menyampaikan sesuatu yang sangat spesial. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Berdoa. Ya, berdoa kepada siapa? Allah. Dan doa ini termaksud daripada ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Pertama, dicatat. Adab berdoa kepada Allah. Iya. Adab berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Pertama, meminta hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah, dan kita tidak meminta selain kepada Allah, kepada manusia, dukun, apalagi jin. Ya. Jin itu pun juga sama seperti manusia, makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan apa yang diminta. Yang pertama, adab di dalam berdoa apa tadi? Meminta hanya kepada Allah.
Yang kedua, adalah mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan seperti ini. Ya, seperti ini atau seperti ini, boleh. Ya. Ya. Gini? Ya cukup seperti ini aja. Iya. Boleh seperti ini boleh. Ya. Karena Nabi SAW pernah berdoa sehingga terlihat daripada bagian ketiaknya seperti ini. Tapi kalau ternyata ada teman kita di samping, jangan terlalu tinggi ya. Iya. Apalagi belum mandi. Nah, takutnya mengganggu orang yang di sebelah berdoa juga. Iya, seperti ini. Cukup seperti ini saja. Seperti ini atau seperti ini. Jelas? Iya, mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, adab di dalam berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, memuji Allah. Memuji Allah. Kita kalau minta uang atau sesuatu kepada orang tua, kita puji orang tua kita, mama baik deh, papa baik deh, mama cantik deh, papa ganteng deh. Kira-kira yang kita minta bakal dikasih atau tidak? Membuat hati senang, membuat hati orang tua kita senang atau tidak dengan kita memujinya? Iya, senang. Apalagi ini pujian kepada siapa? Allah. Maka puji Allah. Bagaimana caranya? Dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah yang kita kenal dengan Asmaul Iya, kita berdoa mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya daripada Asmaul Husna. Ya, kita doa nyebutin 3 Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Setelah itu meminta apa yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada syarat lagi yang paling utama. Adab di dalam berdoa selanjutnya yang keberapa? Adab berdoa yang selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Dicatat. Adab yang keempat, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Ya, ya silakan, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya boleh, silakan. Ya. Kamar mandinya di mana? Iya, panitia. Nah, jadi ya masya Allah. Jazakallah khairan. Ya. Tinggalkan dosa. Siapa yang tahu arti dosa? Iya, silakan Kak. Dosa itu apa sih dosa? Iya, ini untuk perempuan. Perempuan, iya. Dosa adalah oh masya Allah, tahu? Perbuatan buruk. Hasil daripada perbuatan buruk yang tidak disukai Allah. Masya Allah, silahkan. Barakallahu fiik ya Kak, hadiahnya. Masya Allah. Dosa, catat, adalah hasil dari perbuatan buruk yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah. Yang tidak disukai dan dicintai oleh siapa? Allah. Sudah dicatat? Dosa adalah hasil daripada perbuatan buruk yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah sudah. Kita lihat adik-adik sekalian. Surat apa lagi itu? Al-An'am ayat 17 ya. Quran surat Al-An'am ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illahu." Kemudian wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in
Qadir. Ayat yang ke-17 menerangkan, silahkan dicatat. Quran surat Al-An'am ayat 17 menerangkan bahwasanya tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menghalang apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang dapat menghalang apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau Allah ingin menimpa musibah kepada kita, kira-kira ada yang bisa menahan atau tidak? Tidak bisa. Kalau Allah ingin memberikan manfaat kepada kita, kira-kira ada yang bisa menghalang atau tidak? Tidak bisa. Tapi kalau manusia, nih adik-adik, ada temannya pengen ngasih uang ke kita, kira-kira ada nggak kemungkinan yang menghalang dia untuk memberi kita uang? Ada. Siapa? Teman ataupun yang lainnya. Mereka melarang, jangan kasih, nanti dirayu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melarang. Sehingga daripada Quran surat Al-An'am ayat 17 kita mendapatkan pelajaran, innallaha, Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Ditulis. Kenapa kita meminta hanya kepada Allah? Pertama tadi, karena Allah Maha memiliki segala sesuatu. Yang kedua, karena Allah Maha kuat, Maha mampu. Silahkan dicatat. Alasan kenapa kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Karena Allah Maha memiliki segala sesuatu. Yang kedua, karena Allah Maha mampu. Adapun manusia, contoh seperti ini, adik-adik minta agar mengangkat meja atau minta mengangkat ini meja kecil ini, kalau Allah tidak mengatakan kun, maka tidak fayakun, tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan bisa angkat, maka kita bisa mengangkat. Ya subhanallah. Karena memang manusia ini apa? Tercipta dalam keadaan lemah. Nah ini dia Quran surat An-Nisa ayat 28. Ya, Quran surat Al-Fatihah tentang apa ini? Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian Quran surat Al-An'am tadi apa rangkumannya? Allah Maha mampu. Terus Quran surat An-Nisa apa ini? Manusia tercipta lemah. Quran surat Al-Baqarah ini tentang apa? 285. Allah, tentang sapi. Itu arti dari surat Al-Baqarah, sapi betina. Tapi isinya apa ini? Allah Maha memiliki segala sesuatu.
Yang belum Quran surat Muhammad ayat 5 ayat 7. Kalau tadi kita berdoanya hanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum tattaqun la'allahum yarsyudun. Ya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Ini caranya agar kita mendapatkan pertolongan, yaitu meminta kepada Allah dengan cara berdoa. Sekarang Quran surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdam. Masya Allah. Apabila kalian menolong Allah, Allah kok ditolong? Apakah Allah membutuhkan pertolongan manusia? Gimana tuh caranya, maksudnya tuh menolong Allah? Masya Allah. Siapa tadi yang menjawab beribadah kepada Allah? Sini. Masya Allah. Iya, pintar-pintar ya, Masya Allah. Kayaknya Kak Nop seusia ini belum tahu deh jawabannya. Masya Allah. Bagaimana maksudnya menolong Allah? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Apa maksud daripada ibadah kepada Allah? Yaitu dengan menjalankan apanya Allah? Tugas-tugas dari Allah. Apa itu tugas dari Allah? Beribadah. Di antaranya apa saja? Salat, zakat, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran, berbakti sama orang tua. Itu beribadah kepada Allah. Menjalankan perintahnya dan meninggalkan maksiat, larangan Allah. Di antaranya yang dilarang oleh Allah apa? Durhaka sama orang tua, syirik, berbuat dosa. Iya, contohnya berbuat dosa apa lagi? Menyembah berhala, syirik. Yang lain yang akhwat, buka aurat, itu termaksud daripada dosa. Gak mau belajar dosa atau tidak? Dosa. Gak mau berdoa dosa atau tidak? Dosa. Maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, terima kasih. Hadiah lagi. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. 5 real ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, Kak Nop kasih uang Saudi biar semangat untuk nabung bisa melaksanakan haji dan umroh insya Allah. Kak Nop doakan adik-adik mudah-mudahan nanti bisa ke tanah haram melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Mintalah kepada Allah anak soleh. Nah, kembali kepada surat Muhammad ayat yang tolonglah Allah. Artinya apa? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Silakan dicatat. Cara menolong Allah adalah ya, yang di belakang dicatat. Ya, Masya Allah. Iya. Silahkan dicatat. Cara menolong Allah. Ya, dicatat.
adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tahu itu perintah, itu larangan? Caranya dengan yang akhwat. Bagaimana kita tahu itu perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang akhwat. Oh, Masya Allah, yang ikhwan nih ilmiah nih, Masya Allah. Iya, Ustadz paham gak ini? Iya, karena mewakilkan Ustadz sebagai laki-laki ya. Baik, yang akhwat, gimana caranya kita tahu itu merupakan perintah Allah? Ada di dalam Al-Quran ya. Bagaimana kita tahu itu ada di dalam Al-Quran? Mana? Dengan cara? Tidak kedengaran, coba maju. Masya Allah, solehah ya. Bagaimana kita tahu itu merupakan perintah Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara yang kuat. Masya Allah, dengan cara belajar. Belajar dari mana? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintar, barakallahu fiik. Anak soleh. Ayat yang ke-7 dari surat Muhammad, catat. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah adalah dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Agar apa tadi? Mendapatkan apa adik-adik? Pertolongan. Pertolongan dari siapa? Allah. Adalah dengan cara mengerjakan apa? Ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Atau dosa. Catat. Kak No bacakan. Yang jauh mungkin tidak terlihat, Kak No bacakan. Iya. Pelajaran dari Quran surat Muhammad ayat yang ke-7. Agar mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan cara mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau dosa. Inti daripada ini semuanya adalah mempelajari ilmu. Karena tidak mungkin kita tahu itu perintah, kita tahu itu merupakan larangan dari Allah,
dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mempelajari ilmu. Maka dengan ilmu kita tahu perintah Allah. Dengan ilmu kita tahu larangan Allah. Dengan ilmu kita tahu perkara yang dicintai oleh Allah. Dengan ilmu kita tahu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adik-adik sekalian meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa tadi? Pertama, berdoa. Yang kedua apa? Beribadah. Dengan cara mengamalkan ilmu. Iya, beribadah ini adalah mengamalkan ilmu. Sudah selesai catatannya? Kak Nop ulangin lagi. Kita itu hanya meminta kepada siapa? Alasannya kenapa kita meminta kepada Allah? Karena Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Kenapa kita tidak meminta kepada manusia? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu kadang-kadang capek, ngantuk, butuh tidur. Tapi kalau Allah butuh tidur atau tidak? Apakah Allah bakal ngantuk? Ngantuk. Pernah ngantuk Allah? Siapa yang tahu dalilnya? Ya, yang lain, yang akhwat dulu. Ya. Yang di belakang, jilbab coklat. Iya, silahkan duluan tadi ngangkat tangan. Apa dalilnya? Iya, apa bunyi ayatnya yang menerangkan Allah itu tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur? Silahkan Kak. Kita dengarkan bacaannya. Silahkan. Ya, silahkan kakak. Masya Allah. Ini kelas berapa kakak? SMA, SMP? 4. Masya Allah. Besar ya. Kirain SMP. Silahkan. Ini besar kakaknya apa Kak Nopnya yang kecil? Silahkan, apa ayatnya? Ayat kursi, gimana bunyinya? Terus? Nah, ini dia. La ta'khudhuhu sinatu wala. Allah enggak pernah ngantuk. Iya, ngantuk. Dan juga enggak pernah tidur. Ya. Makanya kita meminta hanya kepada Allah karena Allah selalu hidup, hayyun la yamut, yang selalu hidup enggak pernah mati. Jazakillah khairan. Silahkan kakak hadiahnya. Wa jazakillah khairan ya. Selanjutnya, hafal tadi ayat kursi? Hafal semuanya? Baik, coba kita baca sama-sama ayat kursi. Ta'awud. A'udzu billahi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa syaa' wasi'a kursiyyuhus wa la ya'uduhu hifdhuhuma.
Itu dia. Kenapa kita meminta hanya kepada Allah? Karena Allah bukan makhluk yang lemah, bukan kholik atau seperti kita manusia yang lemah. Allah itu adalah pencipta yang maha kuat, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah mengatakan tidak bisa. Karena kalau Allah sudah menghendaki, maka sesuatu itu pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menghendaki terjadinya sesuatu, pasti terjadi. Allah kalau sudah menyuruh mencabut nyawa kita, maka pasti terjadi. Allah kalau sudah mengatakan terjadinya kiamat, maka pasti terjadi. Subhanallah. Ada orang yang dia kuat secara fisik, tapi kalau Allah mengatakan dia nggak bisa melakukan, maka dia tidak bisa melakukannya. Maka semuanya yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan, yang bisa memberikan pertolongan apa yang kita butuhkan, itu hanyalah Allah. Selanjutnya, adik-adik sekalian, pelajaran daripada surat yang kita catat, Al-Fatihah, menerangkan bahwasanya hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian selanjutnya, kenapa kita meminta pertolongan kepada Allah? Tadi karena Allah maha memiliki segala sesuatu. Kemudian Allah maha mampu. Kemudian apa lagi? Yang kita bahas pada hari ini apa lagi di sini? Ya. Karena Allah memiliki segala sesuatu, Allah maha mampu, berbeda dengan manusia. Manusia belum tentu bisa memberikan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, manusia lemah, belum tentu bisa membantu apa yang menjadi permohonan kita. Selanjutnya, ya, bagaimana cara meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah? Dengan cara berdoa. Dan yang kedua, yang kedua apa? Beribadah dengan cara mengamalkan anak soleh. Sebagai penutup, ya. Siapa? Ya karena hadiahnya sudah habis. Nah, sebagaimana tadi janji Kak Nov, siapa yang bisa menerangkan apa yang tadi Kak Nov terangkan, maka akan mendapatkan hadiah. Bisa? Silakan. Iya. Diperhatikan Ustadz cilik kita, Masya Allah. Silahkan abang. Abang kelas berapa? Kelas 5. Silahkan. Meminta kepada siapa? Bagaimana caranya? Kenapa kita harus meminta kepada dia? Kita hanya boleh meminta kepada Allah dan tidak boleh meminta kepada selain Allah. Terus? Kenapa? Karena Allah maha mempunyai segala sesuatu dan Allah mampu. Terus, bagaimana cara meminta kepada Allah? Dengan cara berdoa, beribadah, dengan mengamalkan ilmu. Dengan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Kira-kira bagaimana adik-adik jawaban atau penjelasannya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kasih hadiah? Kasih hadiah? Iya, Masya Allah. Tahu nggak doa minum air zam-zam? Tahu atau tidak? Nggak tahu. Iya, doa meminum air zam-zam adalah pertama tentunya baca Bismillah. Yang kedua doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Iya, Masya Allah. Barakallahu fik. Kita kasih hadiah ya. Masya Allah. Silahkan ya. Langsung disimpan ya. Baik, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Oh, Masya Allah. Silahkan kakak. Pertanyaannya apa nih?
kalau kita tidak berdoa dengan Allah, ya, tapi kita tidak mendapatkan asyik tidak. apakah kita nanti? Semoga kita mendapatkan dosa. Baik, Masya Allah. Apakah kita dengan tidak berdoa kepada Allah kita akan mendapatkan dosa? Jawabannya iya, Masya Allah. Sini Kak Anop kasih lagi hadiah. Yang bertanya, Kak Anop kasih hadiah. Masya Allah. Kak Anop sengaja bawa hadiah buat teman-teman sekalian. Iya. Kira-kira kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita butuh makanan, kita nggak minta kepada Allah. Kita butuh ilmu, kita tidak minta kepada Allah. Kita butuh pertolongan, tapi kita tidak mintanya kepada Allah, mintanya hanya kepada manusia. Bahkan selain kepada manusia, yaitu kepada jin. Kira-kira berdosa atau tidak? Jawabannya iya, berdosa. Quran surat Ghafir ayat 60. Catat. Quran surat Ghafir ayat 60. Ya, catat dulu Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Kira-kira oleh Allah atau tidak? Jawabannya iya, pasti dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan cara tadi, perhatikan adab-adab di dalam berdoa. Pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan 4 adab di dalam berdoa? Ya, silahkan Abang. Ya, sini. Masya Allah. Kak Nop memperhatikan dari tadi siapa yang semangat. Ya, maka itu yang akan Kak Nop pilih. Adab di dalam berdoa. Pertama, meminta hanya pada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Mengangkat tangan. mengangkat tangan. Tanda apa? Tanda menyerah. Berbeda. Kalau mengangkat tangan kepada manusia itu menyerah. Tapi kalau kepada Allah, Jika kita melakukan syirik, apakah dosa juga jatuh ke dukunnya? Masya Allah. Sebentar ya. Iya, pertanyaan sebentar ya Kak ya. Nah, tunggu dulu Kak. Masya Allah bertanya. Yang kedua, iya. Yang ketiga memuji Allah. Yang kemudian Tinggalkan dosa. tinggalkan dosa. Dosa yang paling besar apa tadi? Syirik dan juga melakukan durhaka kepada orang tua. Itu maksud daripada dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Cukup, Masya Allah. Abang kelas berapa? 6, Masya Allah. Iya. Ada lagi nggak nih ya? Masya Allah, silakan Abang. Iya, barakallahu fiik. Iya, Ghafir ayat 60. Ya. Sudah catat tadi Ghafir ayat 60? Baik. Pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah mau habis. Silakan Kakak, pertanyaannya apa tadi? Jika kita melakukan syirik, apakah dosanya juga jatuh ke dukunnya? Jatuh kepada? Yang kasih tahu syirik. Oh, yang mengajak kepada kesyirikan. Masya Allah. Iya, hadiah lagi. Iya, dengarkan pertanyaannya. Masya Allah. Habiskan. Iya. Masya Allah. Habiskan hadiah dari Kak Nop ya. Iya. Hah? Baik, Kak Nop akan jawab. Masya Allah. Silakan kembali, hati-hati kena kameranya. Apakah orang yang mengajak kepada kesyirikan, kemudian orang yang diajak melakukan kesyirikan, kira-kira orang yang ngajak ini dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Sebagaimana kita mengajak kepada kebaikan, sekalipun kita tidak melakukannya, kita mendapatkan kebaikan. Begitupun ketika kita mengajak orang melakukan keburukan, sekalipun kita tidak melakukannya, maka kita termaksud daripada yang tercatat mendapatkan dosa. Paham? Anak soleh. Iya. Pertanyaan terakhir dari Kak Anop. Dari Kak Anop saja. Iya, dari kalian Masya Allah ya, semangat. Pertanyaannya, Kak Anop akan hapus
akan hapus ya. Nanti siapa yang bisa menjawab ini surat tentang apa, Kak Nop kasih hadiah. Siapa yang bisa menerangkan? Duduk dulu, yang mana? Ya. Duduk dulu. Yang sebelum Kak Nop selesai bertanya kemudian angkat tangan, Kak Nop tidak pilih. Ya. Yang Kak Nop pilih adalah yang mengangkat tangan tanpa teriak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengangkat tangan setelah Kak Nop bertanya. Pertama, dia mengangkat tangan tanpa teriak. Kemudian yang kedua, dia mengangkat tangan setelah selesai Kak Nop bertanya. Pertama, siapa yang bisa memberikan penjelasan dari Quran surat Muhammad ayat 4, ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 28. Oh, Masya Allah, yang akhwat dulu. Ya, silahkan. Jilbab hijau, kakak jilbab hijau. Terakhir, dengarkan. Silahkan Kak. Pelajaran dari Quran surat Muhammad ayat 7. Dilihat temannya di depan. Surat Muhammad ayat 7. Pelajarannya apa? An-Nisa ayat 28. Manusia itu lemah. Kemudian Muhammad ayat 7, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Iya, yang selanjutnya selain berdoa apa? Mengerjakan ibadah, apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Dosa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Anak soleh. Iya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita adik-adik sekalian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak soleh yang bergerak dulu tidak boleh keluar. Yang paling dulu keluar adalah yang paling di depan. Yang di belakang, iya, tidak keluar-keluar karena paling terakhir. Yang di belakang kasih jalan. Yang pertama keluar adalah yang di depan. Boleh bergerak setelah Kak Nop mengucapkan salam. Ya, tetapi masih ada pengumuman insya Allah dari panitia, penutupan dari panitia insya Allah. Anak soleh. Oh, itu belum rapi di belakang. Ayo maju lagi dek sekalian. Masya Allah. Anak soleh. Penutup dari Kak Nop, mintalah pertolongan hanya kepada kita sakit, lapar, apapun yang kita butuhkan, kita takut ingin mendapatkan keamanan, ingin mendapatkan pertolongan bantuan, hanya minta kepada siapa nak? Allah. Jawab salam Kak Nop dengan semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
Masya Allah. Kelas berapa bang? Kelas berapa?